Kalian dari Mama Henrika Ulu, Bapak bersama anak-anak, Bapak Jeffrey bersama seluruh keluarga besar sekalian. Selamat sore semua. Selamat sore Roma. Pertanyaan yang muncul untuk kita sekalian sore hari ini menghadapi peristiwa ini adalah, Mother, how are you? Mama, apa kabar? Mengapa? Karena Mama Henrika Ulu yang pernah hadir bersama kita, yang pernah tinggal bersama kita, yang pernah ada bersama kita, kini tinggal sebuah kenangan, kini tinggal sebuah cerita. Kalau hari-hari kemarin kita selalu bertanya secara langsung, kini pertanyaan itu hanya bisa dijawab dalam sebuah doa, berkanjangnya doa yang terus-menerus tentang Mama ini. 40 hari lalu penuh dengan air mata, penuh dengan isak tangis, karena kita kehilangan seorang istimewa, seorang yang luar biasa. Tetapi kini itu menjadi sebuah hal yang indah. Mengapa? Karena Mama telah menang dalam kehidupan ini. Bapak dan Mama, saudara-saudariku sekalian yang terkasih, Yesus ketika itu mengutus para murid dan berpesan, aturlah baik-baik, tawarkanlah kerajaan surga. Maka pesan itu kini menjadi bermakna untuk kita sekalian. Mengapa? Karena ternyata Yesus mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya kebersamaan itu harus membangun sebuah hal yang positif. Yesus kepada para murid, dia tidak katakan bahwa nanti kamu musuh dengan orang, nanti kamu marah orang, nanti kamu benci orang. Tetapi Yesus katakan, kepada kita sekalian bahwa pergilah, wartakanlah kerajaan surga. Sampai pada tingkat ini kita sekalian sadar bahwa Yesus mengatakan selama membangun kebersamaan hendaknya kerajaan Allah selalu hadir. Karena Tuhan sendiri bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Maka inilah yang menjadi alasan kenapa Mama ketika pergi meninggalkan kita sebuah kesedihan. Paling kurang selama hidupnya Mama Henrika telah menjadi pemersatu dalam keluarga. Penyayang terhadap anak-anak, penyayang terhadap suaminya, dan penyayang terhadap semua orang yang pernah mengenal ada bersama-sama dengannya. Kita memang sedih dan sangat sedih karena orang yang istimewa, orang yang luar biasa, orang yang begitu menjadi pemersatu kini harus meninggalkan kita. Tidak ada kesedihan yang paling dalam kecuali kehilangan seorang mama. Kalau kita punya mama sudah pergi meninggalkan kita, itu bukanlah cerita main-main. Sehingga orang katakan bahwa di doa ibu, nama kita selalu disebut. Mama itu menjadi seorang wanita yang biasa di kalangan orang, tetapi di luar biasa di hadapan kita yang mengenalnya. Mama itu menjadi seorang wanita yang nampak tidak mempunyai arti apa-apa di hadapan orang lain, tetapi dia adalah penentu yang luar biasa dalam kehidupan. Kita punya mama, dia selalu punya firasat tentang kita anaknya, tidak bisa tidak.
Kita mau tipu model bagaimanapun, mama tahu apa yang sementara terjadi. Kadang-kadang orang bilang, mam tua dong ini omong sembarang. Sah. Mereka omong sembarang, tapi kadang-kadang serempet sembarang juga. Itu tentang mama. Mama itu dia masak, dia mengerjakan pekerjaan rumah selalu rapi dan pasti. Karena itu orang katakan bahwa sebuah rumah tanpa kehangatan kasih sayang mama itu adalah sebuah sia-sia. Nah, saudara-saudara sekalian yang kehilangan mama tentu merasakannya. Untuk para pastor, mama dan bapak itu adalah dia ceritanya lain. Karena kami pulang rumah lebih nyaman ke rumah bapak dan mama. Ke rumah saudara-saudara ini kadang-kadang kita tidak nyaman. Kita mau lama-lama juga pikiran. Tapi ketika ke rumah tua, apalagi dengan mama tua, ketika pergi ke acara atau hajatan atau apa saja, saya saat jalan dengan mama dan bapak saya katakan, sampai di sana tidak boleh baku bisik. Sampai acara selesai, baru kita bubar satu kali. Mama Henrika selama hidupnya telah memancarkan kasih sayangnya yang tulus bagi suami. Maka ketika Yesus katakan bahwa aku mengutus kamu ke dalam hidup ini, sebenarnya Mama Henrika diutus untuk menjadi rasul di tengah keluarganya. Dia atur suaminya secara baik sehingga suaminya tetap merasa nyaman pulang rumah. Dia atur rumah secara baik sehingga anak-anaknya sehat. Program stunting tidak mengenal keluarga ini. Mama itu menjadi seorang pengendali rumah tangga yang baik. Karena lewat mama kita mengenal apa arti hidup berkecukupan dan berkelimpahan. Mama dong itu sekolah tidak tinggi, tapi untuk hitung mati tempat. Mama dong itu. Hanya kadang-kadang mama juga korupsi. Bapak tua pun uang di saku celana, mereka dapat tidak beritahu bapak tua. Mereka ambil habis diam-diam. Bapak tua bilang, "Tito siapa uang macam di saku kan?" Bapak tua bilang, tahu di mana. Padahal teh. Hanya kadang-kadang mama dong juga belanja lari lewat. Pergi di pasar, bawa uang 50.000. Maksudnya beli kebutuhan pokok. Sampai sana mas tawar bibir merah, dia juga tambah ambil sedikit di situ. Itu tentang mama. Suatu waktu ada pertandingan bagaimana lompat masuk ke dalam kolam buaya. Pertandingan itu diadakan di hadapan bapak-bapak. Bapak-bapak berdiri keliling kolam. Siapa yang mau masuk di kolam buaya dan kemudian dapat hadiah 100 juta, tapi lolos dari sana, kalau dia lompat masuk, berenang lolos, berarti keluar. Dari situ dapat uang 100 juta. Tunggu-tunggu tidak ada satu bapak pun yang lompat. Tiba-tiba satu bapak tua lompat masuk ke dalam kolam. Dia begitu berjuang setengah mati untuk keluar dari kolam ini karena buaya kerumun dia. Akhirnya dia menang. Naik ke atas, panitia memberikan hadiah 100 juta. Panitia kemudian menyerahkan mic. Bagaimana Bapak, ada komentar sedikit tentang ini? Bapak tua jawab bilang, saya tidak mau omong banyak tapi saya mau tanya, siapa yang tadi dorong saya masuk ke dalam kolam? Karena saya tidak mau masuk tapi ada orang dorong. Istrinya dari belakang bilang, Bapak, saya yang dorong tadi. Kenapa? Karena kita uang belanja habis di rumah. Di balik seorang suami yang hebat, seorang suami yang hebat, seorang bapak yang istimewa, ada mama yang luar biasa. Amin. Amin. Karena itu bapak-bapak jangan anggap remeh mama tua. Bapak-bapak jangan pernah menyepelekan mama. Kadang-kadang kita kan, oh kaum perempuan dong tahu apa? Pisah sana. Perempuan dong tidak tahu. Tetapi perempuan dong paham.
Maka jangan heran kalau di dalam rumah tangga mama-mama menjadi penjaga rumah tangga yang hebat, karena mereka sungguh mengamanatkan dan menjalankan amanat Yesus itu, bahwa mereka akan berkeliling untuk mengamankan keluarga mereka. Tidak apa-apa, mama dia mau datang duduk, ketua lingkungan harus bangun. Maka kita berkumpul di sini untuk menceritakan tentang kebaikan Mama Henrika. Tetapi kita percaya bahwa dia adalah murid yang diutus oleh Tuhan untuk membentuk, mengindahkan muka bumi ini dalam kehidupan keluarga. Selamat jalan Mama Henrika, kiranya 40 hari ini menjadi kedambaan kita sekalian. Bapak pasti selalu tanya, malam tidur pikir mama tua di sana bagaimana? Mama tua pasti baik dan selamat di dalam Tuhan. Tidak ada kerinduan yang lebih besar daripada kerinduan antara suami dan istri. Tidak ada kejujuran yang paling tinggi kecuali kejujuran antara suami dan istri. Adik kakak cerita masih apa ini? Maka di dalam rumah orang mengatakan bahwa rahasia terbesar rumah tangga itu ada di kamar keluarga. Di sana mereka menceritakan. Maka ketika seseorang kehilangan pasangan, ia kehilangan teman curhat sepanjang hidupnya. Saya kadang-kadang berpikir bagaimana seorang suami dan istri itu sangat hebat. Mereka tiap hari sama-sama cerita tidak pernah habis-habis. Tidak pernah habis-habis. Mereka mulai bahas dari anak-anak masuk di kebun, terakhir di beras habis. Macam-macam. Betul toh? Betul. Atau di dalam rumah tidak baku omong. Omong toh Bapak. Dan mama tuh omong toh? Omong. Mesti dong. Yang anak muda dong tidak usah tertawa karena kamu belum pengalaman. Kamu bisik apa? Bapak tua dong menjadi begitu hebat karena mama tua. Kadang-kadang kita pergi bertamu, urusan belakang, bapak orang hanya tahu teriak sama mama. Mama bilang, Neo, saya pergi. Mama. Kadang-kadang mama dong jengkel, bilang, main mulut di situ. Karena di dalam rumah tangga ini kadang-kadang bapak orang ambil keputusan masih ada interupsi dari mama. Mama ambil keputusan tidak ada komentar dari bapak. Titik. Ada Tuhan. Saya dulu masih kecil berpikir bahasa bapak yang keras. Tapi setelah besar saya lihat mama tuh lebih keras. Mama tuh dia ambil keputusan anak bapak karena satu kali. Bapak ambil keputusan hanya kena di anak saya kan dia masih hitung-hitung mama tua. Mama tua yang ambil keputusan kamu protes. Dan Mama Henrika ini saya percaya orang baik. Saya baca di satu orang pun status tulis di Facebook ketika mama ini meninggal, siapa lagi yang menjadi penengah untuk kami? Dia pun mama besar atau mama kecil. Kemudian beberapa orang menulis sedih lagi, Mama, kapan kau merangkul kami dikala orang marah kami? Ya, tentang mama tua ini. Saya bilang, kasihan, sedih. Ini orang tulis di status Facebook. Tua-tua dong yang main Facebook, cukup dengar saya penjelasan. Jangan sampai pulang kamu bilang, Romo Facebook sa, Facebook sis Bijael. Karena saya juga pernah menjadi bodoh di hadapan umat. Saya tanya bilang, lu kuliah apa? Biologi. Saya bilang, biologi ini apa? Saya bingung setengah mati. Saya tanya Romo Diri, biologi itu jurusan apa? Romo Diri bilang, biologi itu, saya pun bodoh ini memang. Kita pastor jangan bilang bajingan, saya kadang-kadang bodoh juga di hadapan umat. Sama toh, saya omong Facebook ya, lain mengerti, tapi Bapak Tuhan kamu tahu, selamat jalan Mama. Bapak sudah ikhlas toh untuk Mama. Harus percaya bahwa Mama di sana sudah selamat. Masuk surga karena dia orang baik. Harus pegang itu.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Aku percaya